Kemudian belum ada saya telusuri atau melihat terkait dengan moderasi beragama, khususnya pada aspek pendidikan agama Islam yang lebih terkhusus lagi pada persoalan peserta didik mayoritas dan minoritas itu. Itulah yang menjadi kemudian ketertarikan saya untuk kemudian meneliti terkait dengan judul ini. Adapun teori yang kami lakukan itu, yang kami gunakan itu adalah teori yang dicetuskan oleh Kementerian Agama. Dalam hal ini pencetusnya Bapak Lukman Hakim Saifuddin pada saat itu menjadi Menteri Agama, dan yang kedua adalah Bapak Profesor Dr. Quraish Shihab yang mengkaji terkait dengan moderasi itu. Nah, adapun fokus masalah penelitian pada disertasi kami itu ada dua. Yang pertama adalah bagaimana nilai-nilai pendidikan, bagaimana nilai-nilai moderasi beragama pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMA Negeri 2 dan SMK Negeri 1 Kabupaten Sorong. Yang kedua adalah bagaimana praktek moderasi beragama terkhusus pada dua indikator itu. Yang pertama adalah aspek kebangsaan dan yang kedua adalah aspek toleransi di kedua sekolah ini, yakni SMA Negeri 2 dan SMK Negeri 1 Kabupaten Sorong. Adapun metode yang kami gunakan itu adalah kami menggunakan metode pendekatan kualitatif, ya, pendekatan kualitatif dengan jenis penelitiannya itu adalah multi kasus, karena ada dua sekolah ini tentu ketika kita melihat bahwa berbeda kasus antara SMA Negeri 2 dan SMK Negeri 1, meskipun dalam hal ini satu jenjang tingkatan pendidikan gitu. Nah, adapun hasil substantif yang kami temukan itu yang pertama adalah dari segi aspek komitmen kebangsaan, bahwa peserta didik menunjukkan komitmen terhadap kebangsaan dan menjaga harmoni antar umat beragama melalui partisipasi aktif dalam kegiatan keagamaan lintas agama di sekolah. Nah, ini salah satu keunikan juga di di SMA Negeri 2 Kabupaten Sorong ini, bahwa mereka ketika berbicara pada persoalan hari-hari agama besar, anggaplah misalnya di Kristen melaksanakan Natal, merayakan Natal, maka yang menjadi panitianya adalah peserta didik dari Muslim gitu. Nah, begitupun di SMK Negeri 1 Kabupaten Sorong. Yang kedua adalah peserta didik mengintegrasikan nilai-nilai moderasi beragama dalam praktek keagamaan sehari-hari dengan menunjukkan sikap inklusif dan menghormati perbedaan agama. Nah, ini juga yang menjadi hal yang sangat penting dalam hal temuan kami di lapangan. Yang ketiga adalah pembelajaran agama menjadi wahana bagian dari komitmen terhadap kebangsaan. Ya, nah yang keempat adalah kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka dan organisasi-organisasi lainnya juga menjadi sarana bagi peserta didik untuk mengaplikasikan nilai-nilai moderasi beragama. Ini kami temukan di SMA Negeri 2. Kemudian di SMK Negeri 1 itu kami menemukan bahwa komitmen kebangsaan tercermin dalam penekanan pada nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Maka selalu ditekankan kepada peserta didik bahwa Pancasila itu adalah harga mati, tidak bisa lagi dirubah. Nah, yang kedua adalah peserta didik di SMK Negeri 1 Sorong diharapkan memiliki komitmen yang kuat terhadap terhadap Pancasila sebagai ideologi negara yang mencakup nilai-nilai seperti keadilan, kemudian keseimbangan dan toleransi. Yang kemudian pendidikan di SMA Negeri 1 Sorong diarahkan untuk membentuk generasi muda yang memiliki kesadaran akan pentingnya menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Yang terakhir adalah peserta didik diharapkan memahami bahwa keberagamaan, budaya, suku, agama, dan kepercayaan merupakan kekayaan bangsa yang harus dijaga dan dihargai sebagai bagian dari komitmen kebangsaan.
Tentu berangkat dari hasil penelitian kuantitatif, maka kami juga menemukan setidaknya temuan formal dalam disertasi kami. Yang pertama adalah tentu ada beberapa strategi yang bisa dilaksanakan dalam hal penerapan moderasi beragama di kedua SMA ini. Yang pertama adalah strategi kombinasi, yang kedua strategi integrasi ke kurikulum, yang ketiga adalah strategi penanganan masalah yang bijak, yang terakhir adalah strategi adaptif, sehingga bisa melahirkan metode pendidikan inklusif berbasis agama di sekolah menengah yang pada umumnya. Mungkin seperti itu dari penjelasan singkat saya kembalikan kepada ketua sidang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Rusyaid ya. Sebelumnya saya berikan waktu yang di dalam ruangan, di dalam jaringan dulu. Prof. Babun siapkah? Prof. Babun? Oke. Saudara Rusyaid ya. Siap. Dari tulisan saudara ini, saudara nanti diperbaiki di beberapa hal yang catatan-catatan ringan itu. Yang pertama, saudara belum menyampaikan terima kasih kepada rektor saudara ya. Jadi rektor saudara itu yang sudah memberikan apresiasi, izin dan lain sebagainya belum disebut ya, baik yang lama atau yang baru. Sudah Prof, mohon izin di kata pengantar Prof. Tidak ada ini. Di mana? Di kata pengantar itu ada Prof. Mana itu? Di mana, Pak? Yang di nomor 2 Prof, izin. Untuk Rektor UIN Khas Jember itu nomor pertama, dan Rektor IAIN Soro nomor kedua Prof. Nomor kedua? Iya Prof. Oke. Kemudian nomor 3 Direktur yang lama maupun itu yang baru. Jangan jadi satu gitu. Oh, siap, itu Prof. kan beda itu. Ya, Prof. Masudi ini beda ya, Prof. Kaprodi ya. Siap. Prof. Dahlan, Prof. Mundir dan seterusnya. Pak Sayan juga malah nggak ada ini. Ya, oke. Dan yang kedua ini sama dengan yang kemarin ini. Kayaknya ini nggak dicek lagi sebelum dicetak. Gambarnya itu kan gambarnya apa ini? Gambarnya bukan gambar penelitian, ini gambarnya gambar kayaknya foto asal jepret atau foto gitu ya. Jadi foto penelitian itu adalah foto yang menggambarkan tujuan penelitian, tujuanmu apa, yaitu itu foto itu menggambarkan itu. Kalau nggak ada kan foto-foto selfie yang banyak itu, dan itu tidak ada keterangan sama sekali. Jadi itu nanti diperbaiki. Dan berikutnya itu juga sama tuh, saudara juga belum mengutip ya, kutipan-kutipan dosen itu, baik yang di Sorong ataupun yang di Jember ya, karena itu penting untuk peningkatan akreditasi prodi saudara. Yep. Kemudian yang agak serius ini, saudara di halaman 68 itu subjek penelitian itu ngapain dibuat tabel-tabel itu? Apa fungsi tabel? Di situ kan kayaknya tidak penting dibuat tabel itu. Dan itu alasan kan. Alasan itu juga, masa alasannya sama semua, ini kan kayaknya kan tidak masuk akal ini. Ya. Nur Hadi, pendidik PAI-SMA Negeri 2, alasannya karena yang bersangkutan bersentuhan langsung dengan peserta didik. Ya. Pustiani, pendidikan SMK Negeri 1, alasan yang bersangkutan bersentuhan dengan masa enak di bawah tak? Seharusnya kan ada hal yang membedakan, tidak mungkin sama.
masuk siswa Kenny peserta didik SMA Negeri 2 karena berperan sebagai subjek dan objek. Angel sama semua. Tidak seperti itu. Jadi dalam kualitatif purposif itu ya memang kita itu bisa menentukan siapa yang bisa kita jadikan informan, tapi itu harus memiliki hubungan dengan tujuan penelitian kita. Misalkan gini, di situ ada berapa jumlah siswa di SMA 2 itu? Berapa? Untuk SMA 2 947 Prof. 947. Jadi saudara itu kan meneliti siswa beragama Islam. Iya, Betul ya. Prof. Kemudian dari 9 itu kan kelas berapa itu? Berapa kalau 1 2 3 kalau sekarang itu berapa? Kalau 10 sekarang, 11 12 ya. iya, Prof. Nah, itu kelas berapa saja yang saudara ambil informan ini? Saya sih sebenarnya mengacak Prof. Kelas 10, 11 dan 12. Ya, ya tetap random ya. Iya, random. Tapi kan ada kelas 10 12. Iya, Prof. Iya, Iya, Prof. nah, penentuannya itu kan seharusnya juga ada ukurannya, ada aturannya. Jadi misalkan yang kelas 10 dibatasi kelas apa saja, kemudian jenis kelaminnya apa saja, kemudian ukurannya kenapa dia dijadikan informan. Mungkin dia mualaf, mungkin dia background pendidikan menengahnya MTS, yang ini SMP, yang ini mungkin dari pesantren. Ukuran-ukuran itu seharusnya ada di sini. Baik. Tidak kemudian sama semua. Ini kan sama semua. Semua objek, ya semua satu kelas itu kan sama objek subjek. Tapi alasan spesifik dia itu dijadikan informan itu harus ada. Mungkin dia ketua kelas. Nah, Iya, Prof. mungkin dia ketua OSIS. Mungkin dia ranking 1. Atau mungkin dia bahkan ranking terakhir. Atau yang bisa ngaji ukuran-ukurannya kan harus sampean perjelas sendiri ya, tidak sama seperti ini. Oke, saya kira itu penting karena ini terkait dengan desain penelitian. Oke, berikutnya saya berikan waktu kepada Prof. Hepni, siap? Penguji utama? Kalau belum, yang siap Prof. Babun. Monggo Prof. Babun, silakan. Prof. Babun, monggo. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah disampaikan secara gamblang oleh Prof. Said. Namun sebelumnya kami menyampaikan terima kasih kepada Ketua Sidang Prof. Dr. Muhammad Khatib, penguji Prof. Hepni, Prof. Masyudi, Bapak Dr. Haji Surahman, Dr. Bambang Sinatar, Dr. Haji Saihan, dan Profesor Dr. Hamzah Magi selaku penguji sekaligus sebagai co-promotor. Untuk Saudara Rosaidi, Rosaid, Ya, Prof. saya ucapkan selamat, sukses, Terima kasih, Prof. karena tanpa terasa setelah saudara mengikuti perkuliahan di saat selesai COVID sampai sekarang, insya Allah sudah 2,5 tahun menjelang 3 tahun saudara bisa hadir di hadapan penguji. Mudah-mudahan saudara bisa menyampaikan hasil terkait dengan penelitian saudara. Amin. Ini sebelum saya masuk ya, di dalam buku saudara itu ya, ada daftar tabel, tetapi kosong. Maksudnya gimana itu? Mohon izin Prof, di halaman berapa? Ya, tabel itu kosong, daftar gambar kosong. Itu maksud, kenapa? Kalau memang kosong, kenapa harus disampaikan? Ini ada Memang begitu. kesalahan teknis barangkali Prof, karena di file kami itu semua lengkap gitu, Prof.
Oke, sip. Ya sudah saya tanya. Terus daftar lampiran misalkan Siap, Prof. itu memang tidak ada halaman ya. Lampiran 1 profil SMA, tetapi setelah itu tidak ada halamannya. Memang begitu ya? Iya, Prof. Oke. Pak Rosaid, kami bersama dengan Prof Hamzah ya, merasa bangga karena saudara bisa selesai tepat waktu gitu ya. Namun sebelumnya ini menjadi masukan pada saat itu terkait dengan judul. Judul itu kalau tidak salah saya sampaikan masukan pada saat itu nilai-nilai moderasi beragama pada mata kuliah pelajaran pendidikan agama Islam. Baru dalam diturunkan menjadi buka kurung studi multi kasus ya, multi kasus, baru tutup kurung seperti itu. Multi kasus itu digandeng atau putus itu? Digandeng, Prof. Benar. Iya, Prof. Cek ya. Iya, oke. Di samping ya itu kenapa multi kasus? Beda enggak multi situs? Baik, Prof. Kalau berdasar pada dua kata ini tentu kan perbedaan penyebutan dan tentu perbedaan penulisan dan maknanya juga tentu berbeda, Prof. Antara multi kasus dengan multi situs. Multi situs itu hanya menekankan pada persoalan perbedaan objek lokasi. Kemudian multi kasus itu selain daripada perbedaan objek juga kemudian perbedaan kasus yang ada di kedua objek itu. Ya, multi kasus saudara mencari perbedaan. Kalau saya bertanya persamaannya apa? Persamaannya sama-sama tingkat level pendidikan sekolah menengah, Prof. Akan tetapi perbedaannya adalah satu sekolah menengah atas, satu lebih spesifik pada sekolah menengah kejuruan, Prof. Oke, nanti kan bisa dilanjut. Oke, ya selanjutnya ya tentunya saudara di dalam penulisan disertasi ini dihadapkan pada satu hal, yakni adalah teori. Teori yang saudara pakai, teorinya siapa? Kami memakai teorinya yang disampaikan oleh Kementerian Agama, dalam hal ini pencetusnya Prof. Menteri Agama dalam hal ini adalah teori siapa? Lukman Hakim Saifuddin, Prof. Izin. Teori itu dari Kementerian Agama di mana? Teori itu apa sih? Teori itu apa? Hasil pikiran yang dilalui dengan dengan didasari keilmiahannya itu, Prof, bisa dibuktikan dan dipertanggungjawabkan dari segi aspek keilmiahan. Oke, itu bukan lembaganya tapi orang. Iya. Teori itu dihasilkan bukan lembaga. Itu ya? Iya, Prof. Itu seperti itu ya. Teori ya setelah saudara turun ke lapangan terkait dengan moderasi beragama, mana saudara menyandarkan pernyataan ya, atau yang dilakukan oleh Pak Lukman Hakim Saifuddin. Ada enggak sesuatu yang baru setelah saudara lalui itu? Kira-kira gimana? Saya pikir keterbaruan. Ya. Kalau misalnya mengacu pada apa yang disampaikan oleh Bapak Lukman Hakim Saifuddin, mengklasifikasikan 4 indikator moderasi beragama itu, yang pertama adalah aspek kebangsaan, kemudian komitmen kebangsaan, kemudian anti kekerasan, toleransi, dan akomodatif budaya lokal. Namun di sini, Prof, di disertasi saya hanya saya konsen 2 indikator. Yang pertama adalah komitmen kebangsaan dan toleransi. Namun setelah kami di lapangan itu, maka yang kemudian kami secara spesifik melihat bahwa kedua atau keempat indikator yang disampaikan oleh Pak Lukman Hakim Saifuddin ini tentu dari segi aspek praktis di lapangan tentu itu masih membutuhkan tambahan-tambahan agar supaya lebih komprehensif terkait dengan apa yang disampaikan Pak Lukman Hakim.
Begitu barangkali Prof. Oke, saudara sebagai peneliti ya tentunya ada sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru setelah saudara melakukan penelitian di luar lembaga ini. Kan gitu Mas. Iya. Kira-kira bisa nggak hasil penelitian saudara itu bisa dilakukan di kampus IAIN Sorong? Karena ini menjadi penting, sesuatu yang baru dari luar saudara lakukan di IAIN Sorong. Ada nggak? Dan ini menjadi kebanggaan, masukan yang luar biasa bagi seorang peneliti kepada lembaga itu. Kira-kira gimana? Ini sangat memungkinkan Prof, karena di tahun ajaran 2024 ini di IAIN Sorong itu menerima mahasiswa non muslim gitu Prof. Itu berasal dari PNG. Nah ini saya pikir hal yang menarik untuk kemudian diaplikasikan apa yang kemudian menjadi temuan-temuan saya dalam disertasi saya terkait dengan moderasi beragama, bahwa tentu berbicara pada persoalan aspek moderasi beragama, maka yang kemudian tentu kita tidak bisa diskriminasi hanya satu agama, apatah lagi berbicara pada persoalan instansi, maka yang kemudian kita harus mengakomodir semua agama-agama yang ada di kampus tersebut. Apatah lagi di IAIN Sorong ini Prof sudah ada mahasiswa dari luar negeri yang merupakan di luar daripada beragama muslim gitu. Jadi saya pikir ini sangat tepat Prof untuk diaplikasikan di kampus kami. Oke, sehingga penelitian ini tidak hanya bermanfaat bagi saudara, jadi pembaca, tetapi ada sesuatu yang bisa dilakukan di kampus ini luar biasa. Siap, Prof. Saya kira itu ya, selamat pada Terima kasih Prof. saudara penulis, dan saya kembalikan kepada ketua sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Prof. Babun. Berikutnya saya berikan kepada yang di dalam jaringan dulu, Pak Bambang Sunatar. Monggo Pak Bambang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Bapak Ketua Sidang, Bapak Profesor Dr. Khotib MA, MM, Bapak Dewan Penguji, Bapak promotor dan ko-promotor. Ya, mohon maaf Prof telat bergabung. Saya sudah menyimak sekilas apa yang disampaikan oleh saudara Prof. Pendus. Saya melihat beliau ini mengangkat tema penelitian tentang multi kasus di SMA Negeri 2 Kabupaten Sorong dan SMK 1 ya, kalau saya tidak salah, ya, Kabupaten betul. Sorong. Ya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya konfirmasi kepada saudari Prof. Pendus. Yang pertama, bahwa kasus apa sebenarnya yang terjadi di dua sekolah ini mengenai permasalahannya pada moderasi beragama. Saya kira itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah apakah kasus itu sebenarnya hanya terjadi di dua sekolah, baik di SMA Negeri 1 ini, SMA Negeri 2 ini, dan SMK Negeri 1 Kabupaten Sorong gitu. Tentunya bahwa berbicara moderasi beragama, ya ini kan pengembangan, kalau saya melihatnya secara pribadi ya, moderasi beragama ini kan pengembangan daripada toleransi beragama sebenarnya. Hanya dilakukan sedikit modifikasi oleh Bapak mantan Menteri Agama, Bapak Lukman Hakim Saifuddin gitu. Kembali ke pertanyaan saya, mungkin bisa dikonfirmasi saudara Prof. Pendus,
Terima kasih Prof. Saya kembalikan pada pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dr. Bambang. Terkait dengan apa yang disampaikan yang berkaitan dengan multi kasus ya di dua sekolah ini. Yang pertama adalah SMK Negeri 1 dan SMA Negeri 2. Tentu kasusnya yang kami lihat itu adalah sering adanya tawuran. Meskipun dalam hal ini tidak berimplikasi sebenarnya pada persoalan aspek keagamaan. Akan tetapi ada teori yang mengatakan bahwa tentu ketika sudah berbicara pada persoalan ini, maka yang kemudian persoalan agama sangat mudah dimasukkan gitu. Makanya kemudian kami dari awal mencoba untuk melakukan preventif terkait dengan kejadian-kejadian seperti itu. Karena berbicara pada persoalan agama, persoalan tawuran, perbedaan suku dan lain sebagainya, ini sangat mudah untuk dimasukkan pada persoalan ranah agama. Meskipun secara langsung itu sebenarnya tidak bisa dikaitkan gitu. Akan tetapi itu sangat mudah dikait-kaitkan gitu ketika berbicara pada atau tawuran perbedaan suku, ras dan lain sebagainya. Nah, begitupun di SMK Negeri 1 juga terjadi hal yang sama. Tawuran yang sering terjadi, kemudian minuman-minuman keras yang sering dilakukan oleh peserta didik itu baik di dalam jam pelajaran maupun di luar jam pelajaran. Mereka pada saat itu kemudian sering melakukan pesta miras dan lain sebagainya. Akhirnya terjadi perkelahian, tawuran antar kelas. Bahkan ironisnya pernah terjadi tawuran antar sekolah. Nah, kemudian ketika kita tidak cepat memitigasi terkait dengan problem-problem ini, maka itu sangat mudah untuk merasuki persoalan keagamaan. Karena ini sering terjadi di Papua khususnya di Sorong. Begitu barangkali Pak Dokter. Baik, ya, silakan. Terima kasih Prof. Endo. Selamat. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Direktur, Pak Dr. Bambang Sunatar. Berikutnya saya berikan kepada Pak Dr. Surahman Amin LCMA. Monggo Pak Dekan. Kalau saya masih di jalan sebentar lagi, saya baru tiba ini. Kalau ada yang lain dulu, Prof. Oke, silakan. Dulu. Monggo Prof. Saya lagi di jalan. Hamzah. Ya, makasih Prof. Bismillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Prof. Dr. Muhammad Khatib, SAG MMM yang sangat terpelajar yang kami hormati, Profesor Dr. Haji Hepni, SAG MMM, penguji utama yang amat terpelajar dan kami hormati, Profesor Dr. Haji Masudi, MPD, penguji amat terpelajar yang kami hormati, Profesor Dr. Surahman Amin, Dr. Surahman Amin, penguji yang amat terpelajar yang saya hormati, Dr. Bambang Sunatar, amat terpelajar, penguji yang saya hormati, Dr. Haji Sehan SAG MPD, penguji yang amat terpelajar saya hormati, Profesor Dr. Babu Soeharto, amat terpelajar, promotor sekaligus penguji yang saya hormati, dan Prof. Pendus. Pertama, Saudara Rusaid, selamat ya, sudah Terima kasih berada Prof. pada titik terakhir Saudara berjuang sebagai doktor dalam promosi ini untuk pengembangan moderasi agama. Luar biasa. Pertama, kita mengenal bahwa moderasi beragama itu adalah puncak dari perjalanan harmoni relasi agama dan negara dalam konteks NKRI. Karena dalam perjalanan sejarah kebangsaan pernah terjadi disharmoni relasi negara dan agama
dalam konteks NKRI. Nah, gagasan harmoni relasi agama dan negara ini sebenarnya bukan barang baru. Nah, salah satu tokoh yang sangat signifikan berada dalam perjalanan ini adalah guru kita Kiai Haji Ahmad Siddiq. Kiai Ahmad Siddiq ini pencetus, penggagas tentang konsep ukhuwah. Nah, konsep ukhuwah ini yang kemudian berkembang lalu kemudian berada pada puncak yang kita diskusikan hari ini. Nah, saya bangga saudara kuliah di UIN khas Jember, karena bukan saja saudara bahas tentang moderasi beragama, tetapi saudara berada dalam ruang yang sangat luar biasa, momentum yang sangat tepat. Oleh karena itu, pertanyaan saya bahwa di Sorong itu adakah kearifan lokal yang dipandang sebagai benih-benih dalam memperkokoh moderasi beragama? Jadi jangan dikira moderasi beragama ini lahir begitu saja, tetapi ada benih-benih lokal yang sesungguhnya itu sudah lama berkembang. Nah, kita ingin saudara kemukakan benih-benih lokal itu yang kemudian diketahui sebagai kearifan lokal, kiranya itu bisa dikemukakan. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai calon doktor atau doktor beberapa jam ke depan ini, kira-kira kontribusi saudara yang saudara bisa berikan dalam rangka membangun relasi antar agama di kalangan siswa. Jadi kita mau melihat bagaimana gagasan Anda melihat relasi harmoni antar siswa yang beda agama itu di tempat penelitian saudara. Nah, ini saya kira menjadi penting karena kemungkinan besar kontribusi ini akan dilanjutkan penelitian oleh peneliti-peneliti yang lain. Nah, saya kira selamat Pak Rusaid, selamat Yayan Sorong, dan terima kasih kepada para penguji. Semoga Anda berada dalam ruang yang sukses dan berkah. Amin. Allahumma muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Hamzah. Saudara Rusaid ya. Ini ada sedikit mengganggu saya ini di covernya ya Pak Rusaid ya. Cover itu saudara hanya menampilkan welcome SMKN 1 Sorong. Ya, Prof. SMA yang duanya mana ini? Nanti kan iri Pak dia Pak. Ayo lihat mana saya nggak disebut ya itu ya. Gambarnya itu imbang Pak ya. Siap Prof. Yang SMKN sama yang SMA 2. Oke. Berikutnya saya berikan waktu yang di dalam jaringan lagi ini Pak Prof. Hebni. Enggak Prof. Hebni? Atau Prof. Surahman sudah siap? Belum. Prof. Hebni? Belum. Prof. Saya Hebni? masih ini. Prof. Hebni? Oke. Saya berikan waktu selanjutnya kepada Prof. Masudi. Monggo Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat untuk Pak Rusaid atas ujian disertasinya hari ini. Pak Rusaid dibersamai oleh siapa? Istri? Saya dibersamai oleh istri dan anak Prof. Kenapa istri dan anak diajak? Karena itulah barangkali salah satu bukti kecintaan dan perjuangan seorang istri dan anak untuk melihat mengantarkan kesuksesan suaminya, begitu barangkali Prof. Memang ada aura positif yang mendorong Ya, gitu ya. betul Prof. Karena kalau laki-laki yang saling mengantarkan itu tidak ada aura positif Prof. Negatif barangkali Prof. Ya. Bapak Rusaid, judul Pak Rusaid ini nilai-nilai moderasi
beragama. Iya, Betul ya? betul, Prof. Pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Iya. Rumpun PAI sendiri itu apa Pak Rusaid? Rumpun PAI itu kalau saya tidak salah ada 6, Prof. Mohon barangkali nanti diluruskan kalau saya keliru. Rumpun keilmuan PAI itu masuk di dalamnya akidah akhlak, Ya. kemudian Al-Quran hadis, kemudian fikih, kemudian Quran hadis, apa lagi ya? Bahasa Arab ya, Prof. Bahasa Tidak Arab masuk, apa? Prof. Iya. SKI. SKI, betul, SKI, akidah akhlak. Sejarah dijelaskan. kebudayaan Islam. Ya. Ada berapa berarti? Ada 5, Prof. Ada 5. Iya, Tadi Prof. 6, sekarang 5 ya. Iya. Kemudian nilai-nilai moderasi beragama ada pada kelima rumpun PAI itu. Saya pikir ya betul, Prof. Kalau kita berbicara pada persoalan nilai-nilai moderasi beragama, mengaitkan dengan rumpun keilmuan PAI, karena Yuk, lanjut. bicara pada persoalan akidah akhlak, maka yang kemudian itu terintegrasi pada persoalan komitmen kebangsaan barangkali, Prof, ya, karena itu menjadi salah satu ideologi kita sebagai warga negara, yakni Pancasila gitu. Nah, tentu kita harus memahami dan tentu tidak bisa mengotak-atik persoalan Pancasila itu. Begitu barangkali, Prof. Nah, kalau tempelan moderasi beragama pada pelajaran Al-Quran hadis, ya, di situ diterangkan apa? bicara pada persoalan berada pada posisi wasotia ya, berada posisi tengah-tengah dalam teori atau tafsir Quraisy Shihab Al-Misbah itu, bahwa kehidupan kita di dunia ini bukan hanya semata-mata untuk kemudian mengabdi kepada Allah. Dalam hal ini adalah sholat, puasa dan lain sebagainya, tanpa mempedulikan persoalan kehidupan kita di dunia, karena persoalannya adalah kita ini hidup di dunia. Meskipun dalam hal ini tentu kita harus seimbangkan fid dunia wal akhirah itu, Prof. Begitu. Untuk SKI? SKI ya bicara pada persoalan sejarah, barangkali tentu berangkat dari histori dari Nabiullah Muhammad SAW yang menjadi panutan kita, yang kemudian bisa mempraktekkan bagaimana kemudian beliau merangkul kaum Quraisy pada saat itu, yang kemudian ada salah satu cerita itu orang buta yang selalu memberikan justifikasi negatif kepada Nabiullah Muhammad SAW, akan tetapi ternyata Rasulullah Muhammad SAW itu yang selalu memberikan makanan gitu setiap harinya. Akhirnya suatu saat Rasulullah sakit, langsung orang buta ini bertanya, siapakah yang selalu ini? Ternyata beliau mengetahui bahwa Rasulullah Muhammad SAW. Ini saya pikir menjadi barometer dalam hal terkait dengan sejarah ketika berbicara pada persoalan moderasi beragama, bahwa tentu moderasi beragama ini dalam konteks keislaman bukan hanya hari ini, akan tetapi jauh sebelumnya adanya teori moderasi beragama ini, agama Islam itu sudah menerapkan yang sesungguhnya gitu. Akan tetapi bicara pada persoalan moderasi beragama dan dalam konteks Arab dan Indonesia itu tentu berbeda, Prof, gitu. Pertanyaan saya kepada Pak Rusaid, calon doktor. Iya, Pak. SKI sejarah kebudayaan Islam. Ya. Seandainya pikiran saya masyarakat suruh memilih antara sejarah kebudayaan Islam atau sejarah kebudayaan agama-agama, mana yang lebih cenderung ke moderasi beragama?
Kalau konteks agama Islam, maka saya lebih condong ke SKI, Prof. Kalau bicara pada persoalan general, maka ya tentu bicara pada persoalan sejarah kebudayaan agama-agama itu gitu. Meskipun dalam konteks bicara pada persoalan moderasi itu ya tentu kita tidak bicara pada persoalan aspek ibadah gitu. Akan tetapi kita lebih pada kemanusiaan itu, Prof. Iya. Iya. Makanya muncul pertanyaan saya, apakah saudara memahami sejarah pendidikan, sejarah kebudayaan Islam itu tidak mengetahui sejarah kebudayaan agama lain itu tidak dinamakan sebuah moderasi beragama? Kita dicekoki dari kebudayaan Islam, sementara agama lain kita tidak tahu dan buta sama sekali. Apakah itu bukan dinamakan orang yang tidak moderat? Pertanyaan saya nggak tahu kan. Saya tanya kepada Anda selaku orang peneliti. Mohon diulang barangkali, Prof. Pertanyaannya. Radio ini, Pak Rusaid. Ya. Rusaid diajarkan sejarah kebudayaan Islam. Betul, Prof. Apakah itu sebagai bentuk moderat beragama? Sebenarnya kalau bicara pada persoalan pengetahuan, karena yang diajarkan pada SKI itu hanya spesifiknya ke agama Islam, gitu. Ya, bukan ke terhadap agama-agama gitu. Untuk mengetahui agama lain kita kan nggak tahu. Berarti kan satu keberpihakan kepada agama Islam saja. Tetapi bagaimana untuk memahami agama-agama yang lain? Berarti masih ada pembatasan. Apakah yang semacam itu dinamakan moderasi beragama? Ya, saya pikir Prof, kalau untuk masuk pada ranah itu, kalau berbicara pada persoalan moderasi beragama tentu tidak bisa gitu, karena barangkali mungkin ada ilmu yang lebih spesifik lagi untuk kemudian mendalami hal-hal itu, karena yang kita pahami secara general terkait dengan moderasi beragama di Indonesia itu hanya berbicara pada persoalan mengakomodir agama-agama di luar daripada agama kita gitu. Bukan berarti bahwa kita wajib hukumnya untuk kemudian masuk berselancar pada agama-agama yang dianut oleh saudara-saudara kita yang di luar. Intinya adalah moderasi beragama itu adalah bagaimana kemudian aspek pemahaman dari agama Islam, kemudian aspek agama Kristen dan lain sebagainya itu sepakat bahwa yang namanya kebaikan itu ya kita welcome untuk menjalankan. Yang namanya negatif, keburukan ya tentu tidak dianjurkan oleh masing-masing agama gitu. Oke. Oleh karena itu, coba di antara kedua ini Anda analisa kira-kira titik tengahnya di mana? Apakah saudara kepingin mengubah bahwa SKI itu nanti akan diubah sebagai sejarah kebudayaan agama, atau mempelajari kebudayaan Islam ansih? Kalau menurut hemat saya, Prof, izin untuk berada di tengah-tengah pada dua sekat tadi itu ya tentu sebagai umat Islam wajib hukumnya mendalami terkait dengan ajaran yang dianut. Yang kedua adalah terkait dengan persoalan di luar daripada agama itu, agamanya yang kemudian tidak mencoba untuk mengotak-atik gitu. Dalam artian bahwa hanya yang sifatnya umum saja gitu, persoalan perilaku, akidah dan lain sebagainya gitu. Oke. Kalau fikih, ya, moderasinya di mana? Fikih ini kan kesepakatan para ulama ya, Prof. Itu dasarnya ya. Nah, saya pikir ya tentu itu juga kemudian tidak meleset daripada konsep moderasi beragama, karena di mana fikih itu berbicara juga pada persoalan mengakomodir situasi dan kondisi pada saat yang terjadi. Contoh misalnya pada saat COVID ada yang namanya fikih COVID. Nah, itulah yang kemudian bentuk aktualisasi untuk kemudian penerapan moderasi beragama itu dalam munculnya misalnya fikih COVID dan lain sebagainya. Itu saya pikir bentuk
wasatiyah untuk kemudian bisa beribadah dan mengamalkan ajaran agama yang dianut masing-masing penganut agama itu. Maka dalam disertasi saudara belum tergambarkan isi teks pendidikan agama yang dimaksud dengan moderasi beragama tadi itu ya, Iya. dalam pendidikan agama Islam. Siap, Pak. Pembaca perlu mencari, dan tugas saudara adalah memahamkan Siap, Pak. hasil penelitian dari masing-masing rumpun pendidikan agama Islam itu tergambar sebagai moderasi beragama. Gitu. Siap, Prof. Insyaallah, Prof. Nampaknya nanti Pak Rusaid ini lulus dari Dr. Winkas menjadi sarjana moderasi beragama. Ya, doktor moderasi beragama, begitu. Amin, ya. Prof. Nah, kemudian Pak Rusaid, saya kepingin tanya bedanya moderasi dengan toleransi sama pluralisme. Oke. Perbedaan ketiga kata ini sebenarnya beda-beda tipis, Prof. Tapi ada apa ya? Mungkin seiring dengan perkembangan keilmuan, maka yang kemudian sehingga ada apa ya? Keilmuan-keilmuan baru yang kemudian bisa mengeneralisasi dari keilmuan-keilmuan yang lain gitu. Akan tetapi kemudian tidak menghapuskan dari teori-teori atau konsep-konsep yang sebelumnya. Karena kalau bicara pada persoalan moderasi itu sebenarnya tidak ada juga bedanya dengan toleransi gitu. Makanya pada saat penelitian di lapangan, ketika saya menghadapi kemudian peserta didik dan guru-guru di SMA Negeri 2 dan SMK Negeri 1 itu, mereka sebenarnya belum familiar terkait dengan moderasi beragama itu gitu. Akan tetapi pada persoalan konsep toleransi itu sangat khatam mereka karena contohnya itu tadi yang saya sampaikan bahwa ketika ada hari-hari besar di sekolah itu, maka yang kemudian ketika Natal misalnya yang menjadi panitia Natal itu adalah Muslim. Begitupun misalnya Maulid. Maulid itu ketika umat Muslim mengadakan Maulid, merayakan Maulid, maka yang menjadi panitia itu konsumsi dan lain sebagainya itu Kristen gitu. Nah, inilah saya pikir bentuk bagian daripada bentuk moderasinya moderasi beragamanya di kedua sekolah ini gitu, Prof. Ya. Jadi kesimpulan saya apa yang disampaikan Prof. Said, perlu dipetakan pendidikan agama Islam sendiri yang mengandung moderasi beragama. Ini belum tampak jelas, hanya sekedar tempelan-tempelan pengakuan Baru Said, tetapi dalam pelaksanaan yang di SMA Negeri 2, SMK Negeri 1 seperti apa masih belum bergambar, baik dalam lampiran berbentuk dokumen-dokumen yang ada, perlu dilengkapi Baru Said ya. Baik, Prof. Satu terakhir pertanyaan saya, Pak. Nilai-nilai moderasi beragama dapat menjadi dasar dalam pembentukan karakter. Kira-kira nilai-nilai seperti apa dalam pembentukan karakter itu? Oh gitu. Saya kira salah satu yang pasti bahwa nilai moderasi beragama dalam pembentukan karakter itu adalah pembiasaan. Biasanya besok pulang. Karena ada pepatah yang mengatakan adalah biasa karena biasa gitu. Nah, inilah yang kemudian membentuk karakter seorang peserta didik ketika mulai dari awal, apatah lagi kondisi di Sorong, Kabupaten Sorong itu, Prof, tentu tidak berbeda dengan daerah-daerah yang lain. Yang kemudian terkait dengan agama itu mereka sangat welcome menerima antara satu dengan yang lain. Contoh misalnya saya sendiri, Prof, tetangga saya rata-rata Kristen, akan tetapi pada pengelaborasian dalam kehidupan keseharian kita itu kita menyatu, Prof. Nah, itulah tadi yang saya sampaikan bahwa saya pikir tepat ketika misalnya saya mengatakan bahwa pembiasaan gitu.
ala biasa karena biasa gitu, Prof. Pak Rusaid MPI atau PAI? Saya PAI, Prof. PAI. Iya, Prof. Naskah tertulis manajemen pendidikan Islam. Ya. Nah, ada beberapa memang kesalahan percetakan, Prof. Oh ya. Iya. Oke, nanti Iya, diperbaiki ya. Siap, Prof. Sukses untuk saudara. Amin. Terima Kita kasih. beri applause kepada mereka ini. Luar biasa Pak Rusaid ini. Kami berikan kepada ketua sidang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Prof. Marsudi. Berikutnya Bapak Surahman, Pak Doktor, Pak Dekan. Moga Pak Dekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati ketua sidang dalam promosi doktor Saudara Syahid, yang terhormat para promotor dan co-promotor, yang maha terpelajar, semua penguji dan semua pembimbing, promotor dan co-promotor yang hadir pada hari ini yang tidak bisa saya sebut namanya satu persatu. Yang berbahagia pada hari ini Saudara Rusaid. Siapa, Dokter? Saudara Prof. Rusaid ya. Siap. Saya terakhir ketemu di Bandara Makassar ya, Makassar, Bandara Prof. Sultan Hasanuddin. Saya menuju Sorong, dia menuju ke Jember. Saya baru-baru pulang dari Mesir. Oke, hal yang menarik ya, tapi saya mengikuti tadi perkembangan tanya jawab yang dilakukan oleh para penguji, terutama di penguji terakhir. Saya ingin bertanya ulang karena ada beberapa hal yang memang perlu diluruskan di sini tentang perbedaan moderasi beragama dan toleransi antar umat beragama. Tolong mungkin dispesifikkan nanti oleh Prof. Pendus ya, karena ini penting, jangan sampai kita salah memahami tentang istilah ini. Dan ada lagi istilah yang sedikit di masyarakat yang merebak juga adalah moderasi Islam. Jadi ada 3 istilah yang mungkin perlu dipahami secara spesifik, yaitu moderasi beragama, toleransi antar umat beragama, dan moderasi Islam. Tolong dijelaskan ketiga istilah ini. Silakan Saudara Prof. Pendus. Baik, terima kasih Pak Dokter. Nah, saya pikir ini istilah atau konsep yang selalu berkembang ya, seiring dengan perkembangan keilmuan kita gitu. Nah, dulu ada istilah yang namanya toleransi sebelum muncul moderasi beragama dan moderasi Islam. Namun setelah itu ada lagi yang namanya moderasi beragama yang dicetuskan oleh Menteri Agama, dalam hal ini Lukman Hakim Saifuddin pada saat itu. Begitupun dengan moderasi Islam yang juga di antara saudara-saudara kita yang banyak menggaungkan terkait dengan istilah itu. Saya pikir dengan perkembangan keilmuan ini tentu bukan hanya sampai atau stagnan pada tingkat istilah ini, akan tetapi tentu juga akan kedepannya juga barangkali akan berkembang lagi. Akan tetapi intinya adalah berbicara pada persoalan toleransi, maka ya bicara pada persoalan mentolerir atau mengakomodir terkait dengan agama-agama yang ada di Indonesia, khususnya dari segi aspek keberagamaan gitu. Begitupun dengan misalnya moderasi beragama yang lebih spesifik lagi, kalau yang saya pahami, mohon barangkali izin diluruskan nanti Pak Dokter, terkait dengan moderasi beragama, maka yang kemudian tentu itu lebih spesifik pada persoalan penerimaan terhadap agama-agama yang ada di Indonesia. Begitupun misalnya ketika kita berbicara pada persoalan yang lebih spesifik lagi dalam agama Islam itu sendiri, maka yang kemudian kita bisa mengakomodir beberapa aliran-aliran atau
untuk mengakomodir aliran-aliran yang ada di agama kita sendiri gitu, tanpa kemudian menjustifikasi ini salah, itu benar dan lain sebagainya gitu. Nah, inilah sebenarnya konsep moderasi beragama ini adalah memberikan justifikasi kepada kita semua bahwa jangan kemudian dengan mudah menyalahkan orang lain. Karena banyak di antara saudara-saudara kita juga yang kemudian hanya memahami kitabnya sendiri kemudian menyalahkan ke yang lain gitu. Nah, ini tidak pernah kemudian memahami atau membaca kitab-kitab orang di luar daripada dirinya. Inilah saya pikir yang menjadi substansi. Begitu Pak Dr. Pak Saudara Promopendus. Saya ingin menjelaskan sedikit ya, karena ini penting menurut saya untuk kita pahami bersama bahwa moderasi beragama adalah sikap atau perilaku dan cara pandang dalam menjalankan agama yang mengedepankan keseimbangan, toleransi, dan menghindari ekstremisme atau radikalisme. Itu yang penting. Makanya fokus dalam moderasi beragama itu jauh lebih luas, tidak spesifik seperti yang digambarkan, jauh lebih luas karena mencakup semua agama dan keyakinan yang ada di bumi ini. Makanya tujuan dari moderasi beragama membangun kehidupan beragama yang harmonis, damai, dan saling menghormati. Misalnya salah satu contoh, tadi sudah dicontohkan ya, di beberapa dialog bahwa mengutamakan dialog antar beragama, menghindari kekerasan atas nama agama, dan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan universal. Nah, ini untuk moderasi beragama. Sedangkan moderasi Islam didefinisikan sebagai penerapan nilai-nilai moderasi dalam konteks ajaran Islam. Ini yang penting kita pahami dengan baik. Dan ini sebenarnya berfokus kepada khusus untuk penganut ajaran agama Islam. Tujuan daripada ini untuk menerapkan rahmatan lil alamin, menghindari penafsiran agama yang sempit dan ekstrim. Itu yang penting. Jadi moderasi Islam ini untuk menerapkan Islam kafatan linnas. Jadi moderasi Islam yang universal untuk menghindari penafsiran agama yang sempit, serta mengembalikan ajaran pada Islam pada ajarannya yang rahmatan lil alamin. Makanya perlu dipahami antara kedua istilah ini, moderasi Islam dan moderasi beragama. Adapun toleransi antar umat beragama didefinisikan sebagai sikap saling menghormati dan menerima perbedaan keyakinan antar individu atau kelompok yang berbeda agama. Ini agak sedikit bersama dengan moderasi beragama, cuma ini lebih spesifik. Kalau tadi moderasi beragama kan lebih luas dia, fokusnya lebih spesifik pada hubungan antar umat beragama, tidak saling mengganggu. Adapun tujuan dari toleransi ini, toleransi antar umat beragama, menciptakan kehidupan beragama yang rukun dan damai. Jadi kita ingin melihat aspek-aspek ini. Jadi ketika moderasi beragama membicarakan tentang semua agama, moderasi Islam membicarakan tentang Islam rahmatan lil alamin, sementara toleransi antar umat beragama membicarakan hubungan antar agama itu sendiri. Makanya dari moderasi dan dari semua ini, moderasi agama tentu lebih luas cakupannya. Itulah yang diinginkan oleh pemerintah pada saat Menteri Agama Lukman Hakim ini Lukman Hakim untuk Lukman Hakim Saifuddin untuk menerapkan moderasi beragama karena dianggap lebih luas cakupannya dan lebih luas untuk mengakomodir semua agama-agama yang ada. Makanya kalau berbicara moderasi Islam ini sangat spesifik. Demikian juga toleransi antar umat beragama bahkan lebih terbatas lagi karena hanya membicarakan hubungan-hubungan yang lebih spesifik gitu. Makanya tujuan akhir dari moderasi beragama menciptakan kehidupan beragama yang harmonis. Jadi ini sebenarnya, tapi moderasi Islam juga membicarakan ingin mengembalikan Islam sebagai ajaran yang moderat yang berbasis rahmatan lil alamin. Makanya Saudara Promopendus, ini harus dipahami kalau ingin menjadi doktor moderasi beragama, karena kita jangan sampai salah memahami ini. Sehingga nanti benih-benih yang ada di ini bisa menimbulkan perpecahan. Padahal sebenarnya moderasi beragama itu tujuannya sangat mulia.
ingin membangun masyarakat harmoni berdasarkan dan penerimaan agama dari semua dari berbagai sisi, kecuali dari mungkin dari ritual dan segala macamnya. Selama masih hubungan hablum minan nas, maka penerapan moderasi beragama ini sangat dijunjung tinggi. Makanya tujuan akhir, saya ulangi lagi, dari moderasi beragama adalah terciptanya kerukunan hidup beragama, yang utama lagi pencegahan konflik horizontal yang berbasis agama, karena ini kita menghindari ini, pencegahan konflik horizontal. Kemudian yang ketiga, tujuan akhirnya adalah pembangunan masyarakat yang damai, adil dan sejahtera, dan berdiri di atas agama masing-masing. Nah, Saudara Promopendus, ini berhubungan dengan satu lagi ya, yang berhubungan dengan penerapan ya, internalisasi moderasi beragama dalam peserta didik di SMK dan SMA ya. Mengapa ini penting? Coba jelaskan kepada kami, mengapa penting diterapkan nilai-nilai moderasi beragama di kalangan pelajar SMA. Padahal mereka ini kan sebenarnya belum konsen untuk urusan-urusan yang seperti ini. Coba kita dengarkan. Silakan. Baik, terima kasih Pak Dokter. Kenapa kemudian saya lebih tertarik untuk kemudian menjadikan objek penelitian di tingkat SMA? Karena di tingkat SMA itulah sudah mulai mengalami perubahan pemahaman konteks dari anak-anak menjadi remaja. Nah, ketika mulai dari tingkatan SMA sudah mulai kita proteksi terkait dengan pemahaman-pemahaman mereka dan pemberian pemahaman-pemahaman yang lebih moderat, maka yang kemudian insya Allah pada saat nantinya di perguruan tinggi itu tidak berat lagi untuk kemudian diarahkan, karena sudah ada konsep awal yang sudah ditanamkan pada jenjang atau di bangku SMA yang sudah diterapkan. Olehnya itu setelah mereka di perguruan tinggi itu tidak susah lagi untuk diberikan pengarahan. Oke, berarti intinya adalah membentuk karakter nilai-nilai moderasi ya. Yeah. Kemudian kedua, intinya di sini mencegah ekstremisme. Yeah, karena disinilah bentuknya kalau salah memahami, pas nanti keluar SMA ya. Yeah. Mungkin akan bentuk ada radikal, ada yang ekstrim dan sebagainya. Kemudian saya ingin lalu apa kira-kira novelty, ini pertanyaan akhir ya, novelty dari penelitian saudara tentang moderasi ini di tingkat SMA dan SMK. Itu terakhir ya. Terima kasih. Novelty-nya apa yang baik, terima kasih Pak Dokter. Jadi novelty yang kami bisa sumbangkan pada disertasi kami itu adalah adanya inklusi agama di pendidikan di sekolah gitu. Karena selama ini tentu belum ada yang lebih spesifik terkait dengan masih istilahnya masih terkotak-kotak agama itu gitu. Misalnya ketika agama Kristen kemudian dibatasi untuk bergaul di Muslim, begitupun di lain sebagainya. Padahal dalam konteks pendidikan maka yang kemudian tentu harus ada inklusivitas gitu. Tidak ada perbedaan, tidak ada pembeda antara agama yang satu dengan yang lain. Karena intinya adalah sekolah itu memberikan pelajaran, mencerdaskan anak bangsa dan lain sebagainya. Tidak bicara pada persoalan agama. Saudara, saya ucapkan selamat pada saudara Rusyaid yang hari ini mempertahankan disertasi doktoralnya. Insya Allah semoga sukses selalu. Kami dari Solo mendoakan. Amin. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rahmatnya kepada kita semua dan ilmu yang didapatkan oleh saudara Rusyaid bisa bermanfaat untuk kemanusiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dekan. Pak Dekan nanti nilainya di WA ke Pak Direktur Pak Bambang. Ya. Oke. Siap. Berikutnya yang di dalam ruangan Pak Prof. Ebni sudah siap Pak? Baik. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, ma ba'du. Segenap Dewan Penguji, bil khusus pimpinan sidang dan yang berbahagia Promovendus. Saya awali dari pertanyaan teknis saja, karena data yang baik akan menghasilkan hasil penelitian yang baik. Nah, ini saya lihat yang masih anomali, coba nanti dijelaskan tentang pengecekan keabsahan data. Ini menggunakan teknik apa, Pak? Ya. Pengecekan keabsahan data. Oh, baik. Terima kasih, Prof. Terkait dengan keabsahan data, maka yang kemudian tentu kami menggunakan tiga konsep ya. Yang pertama adalah persiapan, kemudian dokumentasi, mengakomodir semua apa yang ditemukan di lapangan. Yang ketiga adalah menganalisis. Enggak, pengecekan keabsahan data atau uji keabsahan data menggunakan apa? Menggunakan triangulasi, saya lihat. Salah satunya triangulasi, Prof. Kami gunakan. Iya, iya. Triangulasi apa? Kami menggunakan sumber, metode, situasi, apa yang dipakai itu? Jadi kami menganalisisnya di disertasi kami itu terkait dengan keabsahan data. Ada tiga ya, Prof. Yang pertama itu adalah derajat kepercayaan atau biasa disebut dengan credibility. Yang kemudian adalah ketekunan atau keejekan pengamatan. Yang ketiga adalah triangulasi. Nah, inilah yang kemudian ketiga keabsahan data inilah yang kemudian melengkapi data-data yang kami butuhkan di dalam disertasi kami. Begitu barangkali, Prof. Baik, saya fokus ke triangulasinya. Saya fokus ke triangulasinya untuk memastikan bahwa data yang disajikan itu adalah data yang absah gitu ya. Data yang relevan dan data yang benar. Nah, itu dalam triangulasi itu kan ada beberapa macam. Iya, Prof. Ada namanya triangulasi sumber. Betul, Prof. Jadi peneliti meng-cross check keterangan dari sumber yang satu kepada sumber yang lain. Kalau langsung ada kecocokan berarti itu absah. Ya. Tetapi kalau dari dua sumber itu ada kontradiksi, perbedaan, maka diteruskan pada sumber yang ketiga. Iya, Prof. Kalau masih tidak ada kecocokan, maka dilanjutkan kepada teori sumber yang keempat dan lain sebagainya. Sampai kemudian jenuh kan itu kan, betul, untuk mendapatkan keabsahan data. Yang kedua ada namanya triangulasi situasi. Di mana keterangan seseorang, seorang informan itu bisa berbeda antara waktu tertentu dengan waktu yang lain. Betul. Ketika Promovendus mewawancarai seorang informan ketika yang bersangkutan baru cair insentifnya, tentu informasi-informasi yang disampaikan juga cair gitu ya, juga melimpah. Tapi begitu insentifnya, honornya belum keluar di tanggal-tanggal 2 diwawancarai, nah itu biasanya informasi yang disampaikan juga seret kan gitu kan. Itu namanya triangulasi situasi. Untuk meng-cross check antara situasi tertentu dengan situasi yang lain. Kalau itu kemudian bisa diakomodir dan dipilih serta dipilah lewat kondensasi, maka kemudian akan kelihatan mana data yang absah dan mana yang data yang masih ambigu. Nah, itu pertanyaan yang pertama, saya kira perlu dicek lagi. Kemudian yang terakhir, bagaimana cara menentukan hasil penelitian?
Baik Prof, jadi kami menggunakan dengan cara mengumpulkan data kemudian menganalisis data-data atau informasi-informasi yang dibutuhkan sesuai dengan tema atau judul atau materi yang kami butuhkan. Nah, tentu ini terkait dengan moderasi beragama, kaitannya pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Itu barangkali. Iya. Iya, jadi di situ kan ada dua istilah, ada dua diksi. Satu ada temuan penelitian, satu ada hasil penelitian. Iya. Beda enggak antara temuan penelitian dan hasil penelitian itu? Beda, Prof. Kalau temuan penelitian adalah? Temuan penelitian adalah hasil yang didapatkan di lapangan. Loh, kok hasil? Bedanya antara temuan penelitian dan hasil penelitian, coba. Hasil penelitian itu adalah data yang didapatkan di lapangan gitu. Kemudian kemudian temuan penelitian itu adalah hasil analisis dari temuan-temuan yang didapatkan di lapangan. Sehingga Kebalik, Pak. Kalau temuan penelitian adalah temuan data-data empiris di lapangan. Menjadi hasil ketika dia dikomunikasikan dengan teori sebagai alat pemaknaan terhadap data-data di lapangan. Itu namanya hasil. Hasil itu sama dengan kesimpulan. Tetapi yang saya tanya adalah cara membuat hasil atau cara membuat kesimpulan. Itu tidak semata-mata dilakukan oleh peneliti. Dalam kualitatif, apa yang dianggap merumuskan hasil itu harus berdasarkan komunikasi dan kesepakatan peneliti dengan pemberi informasi. Kalau dalam kualitatif. Jadi Anda masih tanya apakah benar yang dimaksud Bapak itu begini misalnya. Nah, karena memang kualitatif itu lebih mementingkan pemaknaan atau meaning gitu ya. Jadi dari data-data yang ada kemudian masih dimaknai. Oh, ini maknanya. Lewat apa? Lewat komunikasi dengan teori yang digunakan. Nah, itu di ini lagi ya. Baik, terima kasih Prof. Diadaptasi lagi, dicocokkan lagi. Baik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Ketua Sidang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Hepni. Berikutnya terakhir ini, ya, enggak minum dulu Pak, enggak ya? Tidak. Nanggung sudah Pak ya? Insyaallah. Berikutnya saya berikan waktu kepada Pak Dr. Haji Saihan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Yang saya hormati Ketua Sidang Profesor Dr. Muhammad Khotib SHG MM, seluruh Dewan Penguji, baik penguji internal, penguji eksternal, promotor dan kopromotor, serta Saudara Promovendus Bapak Rusyaid, selamat ya karena sudah bisa di ujian terbuka promosi doktor, dan seluruh audien, seluruh supporter yang hadir. Wabil khusus, siapa tadi katanya itu? Keluarga besar dari Bapak Rusyaid, betul. Istri bersama anak. Istrinya ada ternyata di sini ini. Iya, Prof. Istriku yang tercinta. Masya Allah. Uswah Khaironi. Betul ya itu ya? Iya, Prof. Jangan salah ya. Tidak salah, Prof. Sepertinya disorong beda. Disorong beda kemarin itu masalahnya. Ini tidak disorong ya? Beliau selama saya pendidikan, Prof, masih di Makassar, kebetulan tugas di Makassar, tapi ya, makanya beda. Insya Allah setelah doktor beliau akan ikut juga di Sorong. Di Sorong ya. Siapa suruh kenal dengan saya itu? Ya. Baik. Biar nggak tegang ya, karena memang sudah ngantuk-ngantuk saya hilang-hilang mulai tadi itu.
konsep nilai-nilai moderasi beragama, saya masih belum menemukan konsepnya Kementerian Agama di disertasi ini. Ada 8 nilai dan kata kunci moderasi beragama yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Yang pertama itu ada kemanusiaan, ya. Jadi ini yang menjadi penting untuk kemudian bagaimana diterapkan untuk anak-anak SMK, SMA, ya. Kemudian ada kemaslahatan, adil, berimbang, anti kekerasan, toleran, komitmen kebangsaan, taat konstitusi, penghargaan tradisi. Ini 9 nilai moderasi beragama yang diajarkan oleh Kementerian Agama. Tolong nanti ditambahkan karena memang nggak ada ya. Saya melihat di sini masih belum ada di disertasinya. 9 nilai itu ya. Mohon izin Prof, terkait dengan 9 itu kami sebenarnya lebih mengkhususkan pada 2 indikator sesuai dengan rumusan masalah kami, yakni terkait dengan konteks konsep kebangsaan dan toleransi itu gitu. Tidak apa-apa, tapi secara teorinya itu harus di teorinya itu harus masuk ya. Baik. Biar kita itu memahami secara utuh ya, kafah katanya begitu ya, tentang konsep moderasi beragama. Jangan-jangan kemudian kita ini memahami bahwa moderasi beragama seakan-akan hanya 2, yaitu kemanusiaan dan toleransi. Jangan-jangan hanya begitu gitu ya. Kemudian yang kedua, kenapa kok ada perbedaan ya di SMA Negeri 2 dan SMK Negeri 1 dan SMA Negeri 2 ya. Saya ingin tahu populasi ya, bukan populasi karena ini kualitatif ya. Saya ingin tahu berapa banyak jumlah siswanya? Untuk tahun ajaran 2023, Prof, karena 2003 kami melakukan penelitian itu di SMA Negeri 2 itu sebanyak 972 peserta didik. Yang SMA Negeri 2. Kalau yang SMK Negeri 1? Kalau SMK Negeri 1 itu 945 peserta didik. Jadi hanya perbedaan puluhan aja, Prof. Ada kalau peserta didiknya yang Islam berapa persen di SMK? Kalau di SMA Negeri 2 itu 65%. Kalau SMK itu kebalikan daripada SMA. Lebih minoritas di SMA, mayoritas di SMK. Coba ceritakan secara singkat kemudian dari perbedaan jumlah peserta didik yang Islam dan non Islam itu kira-kira moderasi beragamanya seperti apa di masing-masing, temuan saudara itu seperti apa? Oke, baik, terima kasih Pak Dokter. Di hasil temuan di SMA Negeri 2 ini memang minoritas, makanya yang kemudian dalam metode pengajaran khususnya guru-guru PAI itu lebih menekankan pada aspek Pancasila dan penerimaan agama-agama yang lain ya, mengakomodir gitu. Itu terbukti bahwa di SMA Negeri 2 itu lebih banyak pada organisasi-organisasi eksternalnya gitu ya. Contohnya apa? Contoh misalnya ada Rohis gitu. Nah, disitulah yang kemudian mendalami terkait dengan kajian-kajian keagamaan, dan yang lebih terkhusus bahwa para guru mereka menekankan pada aspek moderasi beragama itu. Dalam hal ini kalau konsep mereka adalah masih toleransi itu, penerimaan terhadap agama-agama yang lain. Nah, ini juga menunjukkan bukti bahwa mereka pada saat melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan mereka saling kerjasama gitu. Nah, berbeda dengan di SMK Negeri 1.
SMK Negeri 1 ini karena mayoritas, maka yang kemudian mereka lebih mendistribusikan terkait dengan pemahaman keagamaan itu kepada mata pelajaran yang lain, karena mereka di sana spesifiknya kan kejuruan gitu. Jadi mereka lebih menitik beratkan pada internalisasi terkait dengan pengaplikasian pendidikan agama Islam ke mata pelajaran yang lain gitu. Oke, saya kira cukup Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Saihan. Berikutnya sidang saya skor sebentar ya. Silakan duduk. Ketua Sidang membacakan hasil sidang ujian terbuka Saudara Rusyaid. Saya foto dulu. Oke, setelah kita rekap semua nilai dari Dewan Penguji dan memperhatikan nilai-nilai saudara di KHS, maka saudara Rusyaid dengan mengucapkan dengan rahmat Allah SWT, saudara Rusyaid dinyatakan lulus dengan predikat komlot dan berhak menyandang gelar doktor. Saudara Rusyaid adalah doktor yang ke-144 UIN Ki Haji Ahmad Siddiq Jember. Selamat, semoga barokah. Amin. Penyerahan sertifikat oleh Ketua Sidang kepada Dr. Rusyaid. Menyanyikan lagu syukur, hadirin dimohon berdiri. Oh
duduk kembali. Pesan dan kesan oleh Dr. Rusyaid. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang sangat saya muliakan Bapak Ketua Sidang Profesor Dr. Muhammad Khatib SAGMM, yang sangat saya muliakan Bapak Profesor Dr. Haji Hepni SAGMM sebagai penguji utama, yang saya muliakan Bapak Profesor Dr. Haji Mashudi MPD sebagai penguji, yang saya muliakan Bapak Dr. Haji Surahman Amin LCMA, yang saya muliakan Bapak Dr. Bambang Sunatar SEMM, yang saya muliakan Bapak Dr. Haji Saihan SAGM PDI masing-masing sebagai penguji, dan yang saya amat muliakan Bapak Profesor Dr. Haji Babun Soeharto SEMM sebagai promotor sekaligus penguji, yang saya sangat muliakan Bapak Profesor Dr. Hamzah MAG sebagai kopromotor sekaligus penguji, dan tentu tidak lupa kepada para supporter yang insya Allah berbahagia pada sore hari ini, dan spesial kepada istri saya tercinta Dr. Uswah Khairani dan anak saya Ajwad Nafis Rusyaid. Satu hal yang pasti bahwa dalam perjalanan proses penyelesaian studi S3 saya itu penuh dengan tantangan. Satu hal yang menjadi tantangan besar pada saat memulai pendidikan S3 itu adalah diperhadapkan pada dua huruf D. Satu menghadapi atau calon dokter, satu calon doktor gitu. Dan saya pikir ini hambatan yang sangat luar biasa, atau bukan tantangan yang sangat luar biasa. Dan ini saya pikir motivasi bagi anak saya, karena anak saya selalu mengatakan, kok Umi dokter, Abi bukan dokter gitu. Dan inilah saya pikir memicu semangat seorang ayah untuk kemudian bisa berlari bersama seperjuangan dari Sorong sebanyak 10 orang itu. Yang kedua, perlu saya sampaikan bahwa di awal pendaftaran saya di kuliah S3 UINHAS Jember ini sebenarnya tidak ada niat awalnya, akan tetapi ini semacam sugesti. Kenapa kemudian saya mengatakan sugesti? Karena pada saat menjelang Isya, pada saat azan Isya, saya langsung ditelepon Pak Warek 1, dalam hal ini sekarang Pak Warek 2, Pak Dr. Rusdi Rashid, bahwa kamu kumpulkan ijazah, store ijazah ke Ketua LP2M, kirim sekarang. Saya bilang, waduh, ini mau diapa Pak Warek? Bilang, kirim saja, kamu kuliah S3. Saya bilang, saya sepertinya belum siap gitu, karena saya masih ada beban saya dalam hal ini, istri saya belum selesai tuntas dokternya gitu. Dia sampaikan bahwa sudahlah, yang namanya pendidikan itu insya Allah Allah Maha tahu. Dan dengan modal itu saya memberanikan diri untuk mendaftar program S3 doktoral di UINHAS Jember, dan alhamdulillah banyak hal-hal yang barangkali perlu disyukuri, terkhusus kepada para pimpinan mulai dari Prof. Babun, Prof. Dahlan, sampai saat sekarang ini Prof. Hepni dan Prof. Khotib, begitupun Pak Wadir dan Ketua Prodi S3 Pendidikan Agama Islam. Nah, ini hal-hal yang barangkali tentu perlu disyukuri, khususnya kami mahasiswa dari Sorong. Dan tentu ucapan yang sebesar-besarnya saya persembahkan kepada kedua orang tua saya, kemudian mertua saya
ya, yang sedianya sebenarnya mereka siap semua hadir, akan tetapi ada hal yang tidak terpikirkan, akhirnya beliau tidak sempat dan hanya istri dan anak yang menyempatkan diri. Dan yang selanjutnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada kakak saya Profesor Dr. Haji Bustani Ilyas MAG, Direktur Program Pasca UIN Alauddin Makassar, dan Profesor Dr. Haji Kamaluddin Abu Nawas MAG sebagai Warek 1 UIN Alauddin Makassar. Nah, kakak-kakak saya inilah semua yang memberikan motivasi kepada adik-adiknya untuk terus melanjutkan pendidikan. Dan saya pikir itu adalah motivasi kami buat adik-adiknya yang terus memacu untuk mengenyam pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Karena jujur saja Prof, di keluarga saya semua berpendidikan gitu. Dan kami tentu adik-adiknya itu terus berpacu dan diberikan motivasi kepada kakak-kakak kami gitu. Dan alhamdulillah sebenarnya beliau semua mau datang, tapi banyak hal atau kegiatan-kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Akhirnya beliau mengucapkan saja, memberikan selamat kepada kami. Dan saya pikir itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa bagi kami dari adiknya untuk terus berpacu mengejar, mengenyam pendidikan ke lebih tinggi lagi. Dan sejarahnya saya ke Sorong sebenarnya Prof, juga beliau Prof, kakak saya Prof Bustani Ilyas yang sekarang Direktur Program Pasca UIN Alauddin Makassar. Jadi beliau sangat saya pikir beliau sangat berjasa bagi karir saya dan pengembangan ilmu pendidikan saya. Dan ucapan terakhir barangkali saya mengucapkan yang setinggi-tingginya kepada istri saya yang sudah luar biasa dengan kesabarannya menerima saya sebagai suami yang penuh dengan doktrinisasi terkait dengan kebaikan-kebaikan ke depannya juga. Dan sekedar informasi, saya selama ini LDRan Prof dengan istri saya, karena istri saya kebetulan tugas di Sulawesi. Dan alhamdulillah pas bulan ini tanggal 11 sudah habis kontraknya, masa kontraknya dari dinas Kementerian Kesehatan ya, pusat. Dan insya Allah beliau legowo untuk mengikuti saya ke Sorong insya Allah. Jadi kita sama-sama membangun dan mengarungi bahtera rumah tangga di kota Sorong. Saya pikir mungkin cukup Prof seperti itu. Terima kasih. Yang lebih terkhusus lagi juga kepada Prof Hamzah yang sudah memberikan atau membukakan jalan dengan komunikasi Prof Babun. Saya pikir ini adalah patut semua kami apresiasi dari Sorong untuk hal-hal yang itu. Terima kasih Prof, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pesan dan kesan ko-promotor oleh Profesor Dr. Hamzah MAG. Probabun Pak Ketua Sidang, mohon probabun yang sampaikan. Oke, ya, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Ketua Sidang, Pak Khatib yang kami hormati beserta penguji yang lain, serta sahabat saya Profesor Dr. Hamzah MAG yang sekaligus sebagai co-promotor, serta kami ucapkan selamat kepada dokter baru Rosaid. Luar biasa, ada satu keluarga yang punya gelar yang luar biasa, yang semuanya itu bisa menyuntik tetapi pada hal yang berbeda. Kalau ibu sebagai istri tentunya merasa bersyukur punya suami yang sudah bergelar doktor dan yang bisa merasakan bahwa Rosaid itu betul-betul dokter atau tidak, itu tidak lain adalah istri tercinta uswah saya ini dokter. Nanti tolong dibedakan Bu, tadi malam dan nanti malam akan terjadi apa, itulah perbedaan antara Rosaid sebelum dan sesudah jadi dokter. Kalau ibu sebagai dokter itu biasanya diperiksa dulu baru disuntik, tetapi Pak Rosaid beda, dibuka dulu baru disuntik tanpa ada pemeriksaan ya. Keberhasilan dari saudara Rosaid ini ya punya keberhasilan kita semua, dan pada saat awal kami silaturahmi ke Sorong tidak ada niatan seperti itu ya, untuk mengajak, untuk belajar dosen-dosen meningkatkan kualitas dan pendidikannya dari S2 ke S3. Namun berkat silaturahmi dan di dalam percakapan terpetik keinginan bersama antara Jember dan Sorong, sehingga hari ini Sorong melahirkan, kalau sampai besok itu ada sekitar 10 dokter, ini luar biasa, sehingga Rektor IAIN Sorong tidak perlu menunggu lama tahun depan ya. Melalui Prof. Hamzah, saya kira ya walaupun sekarang ada di UIN Makassar, tapi pemikirannya saya kira masih sangat juga di Sorong dalam rangka pembukaan misalkan program doktor di IAIN Sorong. Ini luar biasa, sehingga tidak ada alasan bagi dosen-dosen dimanapun berada tidak bisa meningkatkan pendidikannya. Apalagi Kementerian Agama membuka lebar terkait dengan pembukaan program lanjutan baik S2 dan S3. Kalau tadi saya menguji yang pertama di kereta api, kedua ada di PWSU dan yang ketiga ini kami menunggu kereta api yang mau menghantarkan saya di tempat, tepatnya di stasiun, dan nanti Rosaid kalau mau syukuran nunggu saya Mas Said. Siap Prof. Insya Allah nanti saya jam 8.30 saya sudah sampai di rumah. Siap. Makanya nanti saya Pak Bu Sapa Dokter Triana itu bisa dijadikan sebagai panitia gitu ya.
nanti apa kepala kambing lagi atau gimana gitu ya. Saya kira inisiatif itu sebagai wujud ya, rasa syukur dan pendidikan yang saudara lalui hari ini tidak semua orang bisa melanjutkan S3, menyelesaikan S3, apalagi tadi Rosaid menyampaikan bahwa Pak Rosaid ini adalah keluarga terpelajar. Pak Bustami insya Allah itu kenal dengan saya karena saya pernah menangi pada saat beliau menjadi ketua Stain Sorong, ya saya juga menjadi rektor YN, itulah. Jadi persahabatan itu tidak hanya tidak bisa tersekat dengan adanya pulau, tapi dimanapun kita berada, di sanalah saudara-saudara kita berada. Karenanya saya berharap kepada Mas Rosaid, saya titip satu hal, jaga nama baik alma mater. Baik, Prof. Nah, ya, Sorong dan Jember itu ada jalinan antara yang bisa kita lanjutkan kerjasamanya. Dan bentuk apa? Saya kira bukan hanya pendidikan, tetapi bisa saja dalam bentuk penelitian, pengabdian, dan lain sebagainya. Karena di Jember itu juga di perguruan tinggi terluar, misalkan YIN Jayapura, Papua, sudah begitu dekat di saat rektor YIN Papua itu di bawah kepemimpinan Profesor Dr. Al-Hamid. Sekarang ya saya tidak tahu dan perkembangannya, mudah-mudahan bersama perguruan tinggi saling berbagi dalam rangka untuk bisa bersama-sama mengembangkan perguruan tinggi. Saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan. Saya akan selamat. Terima kasih, dan dokter sejati itu adalah dokter yang nantinya ya setelah memperoleh gelar bukan berarti selesai semua, tetapi saya menunggu karya-karya dari para Rosaid yang ada di YIN Sorong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penutupan sidang ujian terbuka program Doktor Pendidikan Agama Islam oleh Ketua Sidang. Dengan selalu memohon ridho dan rahmat Allah SWT. Ujian terbuka atas nama Rusyaid kita tutup dengan wajah alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Demikian sidang ujian terbuka program Doktor Pendidikan Agama Islam Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember atas nama Dr. Rusyaid. Semoga ilmunya manfaat dan barokah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya